Sapo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Jamali. Iya, Juragan. Keluarkan kereta. Aku mau pergi ke rumah Pak Arya. Baik, Juragan. Selamat siang, Gudawang. Raspati. Raspati. Kau jangan ganggu aku terus. Kenapa kau kembali lagi? Aku sudah melakukan anjuranmu menjadi orang baik-baik. Dan... Tenang, Gudawang. Aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku hanya ingin keterangan dari kau. Keterangan? Iya. Tempo hari, waktu aku menemui kau, aku ada yang lupa. Lupa? Apa maksudmu? Kau tahu Lasmini, bukan? Lasmini? Iya. Iya. Aku tahu Lasmini. Aku sedang mencari dia. Kau bentrok dengan Lasmini? Kau tidak perlu tahu urusanku. Pokoknya aku sedang mencari dia. Iya. Sekarang jawab saja pertanyaanku tadi. Baik. Lasmini tentu berada di Gunung Lawu. Aku sudah ke sana dan dia tidak ada. Ke kuil Sonar Gaon di lereng Gunung Lejar? Kawanku sudah ke sana dan tidak ada. Muara Kuil? Aku sudah ke sana dan tidak ada. Istana Demit? Nah, ini yang belum. Apa namanya? Istana Demit. Iya. Selain di Istana Demit, kira-kira di mana lagi? Di Taman Indraloka. Hai, Gudawang, kau jangan macam-macam. Taman Indraloka adanya di Kayangan. Aku tidak bohong. Saking indahnya, orang sering menamakannya Taman Indraloka, sehingga terkenal sampai sekarang. Di mana letaknya? Di sebuah lembah di kaki Gunung Timbang. Lalu, Istana Demit? Istana Demit di sebelah selatan Kadipaten Umpalan. Gudawang, selain di kedua tempat itu, ada yang lain? Yang aku tahu hanya itu, Raspati. Yang lainnya aku tidak tahu. Baik. Desa Mangkak ini ramai ya, Kak Garnis? Ya, karena tanahnya subur, sehingga banyak pendatang yang membuka sawah di sini. Jadi, desa ini berkembang terus, makanya ramai. Iya. Rumah sewaan ini juga bagus. Kecil, tapi bersih. Di desa Mangkak ini, rumah-rumah sewaan seperti ini banyak, karena banyak pendatang. Kak Garnis juga menginap di sini, waktu tempo hari datang di sini? Dengan Raspati? Ya. Berapa malam Kak Garnis dan Raspati menginap di rumah sewaan ini? Hanya 1 malam. Biar hanya 1 malam, kan asik. Sini, aku pelintir telingamu. Ampun. Jalan-jalan, melihat keramaian. Jangan, Kunti. Lebih baik tunggu dulu Raspati yang sedang pergi ke rumah Juragan Gudawang. Setelah itu, kau boleh keluyuran sepuasnya. Baiklah, aku jalan-jalan di sekitar rumah sini saja, menikmati udara segar. Iya. Kak Garnis suka pada Raspati? Kenapa kau bertanya begitu, Bentar? Sebab Kak Garnis mengizinkan Raspati menyertai Kak Garnis di dalam menempuh perjalanan jauh yang makan waktu lama. Ya, aku sendiri tidak mengerti. Mengapa aku tidak bisa menolak keinginannya untuk menyertai aku mencari Lasmini? Iya, itu sebagai pertanda ada bibit-bibit rasa suka di hati Kak Garnis terhadap Raspati. Mungkin. Oh ya, bagaimana dengan Kakang Widura? Ya, dia seorang laki-laki yang baik. Tapi aku tidak menemukan apa yang aku cari pada dirinya. Apakah itu merupakan suatu kelemahan pada diri Kakang Widura? Ya,
Dan kelemahan itu nampaknya akan menjadi bumerang bagi masa depannya. Sekaligus akan merugikan masa depanku juga. Saya tidak mau mencampuri urusan pribadi Kak Garnis. Di dalam usaha Kak Garnis untuk menemukan apa yang Kak Garnis cari pada diri seorang laki-laki. Tapi, apakah pantas seorang pemuda seperti Raspati untuk diberi peluang? Ya, entahlah Bentar. Semuanya masih teka-teki. Ya, saya percaya pada Kak Garnis di dalam menentukan pilihan. Ya. Raspati datang! Nah, Kunti berteriak. Ya, Raspati sudah pulang. Bagaimana Raspati? Dapat keterangan? Dapat. Apa kata si Gudawang? Wah, berat juga nampaknya. Berat? Maksudmu? Ya, terpaksa kita harus berpisah. Berpisah? Ya, sebab Lasmini berada di dua tempat. Di mana saja? Di Istana Demit atau di Taman Indraloka. Di mana itu? Aku belum pernah mendengarnya selama ini. Taman Indraloka terletak di kaki Gunung Timbang. Aku tahu. Kau tahu, Kunti? Iya, di utara. Hampir dekat pantai utara, di wilayah kerajaan Saptarema. Satunya lagi di mana? Di Istana Demit. Kalau itu, aku tidak tahu. Aku tahu. Di mana? Di sebelah selatan Kadipaten Umpalan. Kadipaten Umpalannya, aku tahu. Tapi Istana Demitnya, tidak tahu. Kan bisa dicari. Jauh banget jaraknya. Yang satu paling utara, yang satunya lagi paling selatan. Itulah makanya tadi aku berkata, kita harus berpisah, membagi dua kekuatan. Terserah, atur saja. Aku setuju saja pada pendapat kalian. Bagaimana, Garnis? Bentar? Siapa yang harus pergi ke wilayah utara dan siapa yang harus pergi ke wilayah selatan? Menurut pendapatku, yang harus pergi ke wilayah utara, kau Raspati. Sebab kau hafal benar dengan keadaan wilayah pantai utara. Iya, aku setuju. Dengan begitu, aku yang harus pergi ke wilayah selatan. Aku bagaimana? Terserah. Kau mau ikut yang mana? Aku ikut kamu saja. Baik. Bentar. Ya. Kau belum mengatur aku. Sebaiknya Kak Garnis ikut dengan Raspati. Mengapa aku harus ikut dengan Raspati? Karena sebaiknya memang begitu. Ya, kalau itu sudah merupakan keputusanmu, aku setuju. Bentar. Ya Kak Garnis. Jaga Kunti baik-baik. Ya Kak Garnis. Saya akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang-kadang susah diatur. Siapa bilang? Saya orangnya gampang kok diatur. Diapakan saja mau. Kau ini kalau ngomong selanang-selonong kesana kemari, memancing orang punya dugaan yang bukan-bukan. Maksud saya, diapakan saja, saya mau. Disuruh jalan kaki, mau. Disuruh naik kuda, mau. Disuruh bertarung dengan musuh, mau. Dan sebagainya, begitu. Bukan diapa-apakan. Apa namanya ya? Dianukan maksudnya. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Nanti malah jadi semakin menjurus. Nah, hari sudah siang. Mari kita berangkat. Selamat jalan Kak Garnis. Selamat jalan adikku. Selamat jalan. Mendapat giliran bertugas menjaga pintu gerbang, aku paling kesal. Memangnya kenapa? Tidak boleh duduk, berdiri terus. Sebentar-sebentar memberi hormat kalau ada pejabat tinggi keraton lewat. Kalau jaga di pos jaga di dalam sana, enak, bisa tidur. Oh, dasar kau, jagoan tidur. Ngantukku. Ada orang itu. Orang? Di mana-mana ada. Iya. Banyak. Tapi ini, orang itu mencurigakan. Siapa yang berani macam-macam di sini? Di Keraton Madangkara. Mau cari mati apa? Itu. Dia berjalan menuju ke sini. Mana sih? Itu. Orang atau buto hijau itu? Badannya gede banget. Iya. Tinggi lagi. Perutnya gembrot. Iya. Berhenti. Buka. Bapak,
Mau ketemu siapa? Dan untuk keperluan apa? Buka pintu gerbang itu. Maaf, Pak. Wah, gawat. Orang itu main pukul. Aduh. Diam kau, penjaga Kudrit. Aduh, Bio, Ada orang gila! Ada orang gila! Hati-hati, kawan! Hati-hati! Tangannya seperti gajah! Ayo, sekarang kita serang bersama-sama! Kan! Orang gila itu seperti gajah! Bukan, seperti beruang! Bertarung sambil menggeram-geram. Kedua tangannya mengeregang-regang mengerikan. Gawat, kawan-kawan. Pasukan penjaga berantakan. Aku harus lapor Punggawa. Ayo! Penjaga! Kebetulan. Itu Senopati Anggada datang. Ada apa di depan? Suaranya seperti ada keributan. Gawat, Paduka Senopati. Gawat. Iya, ada manusia beruang mengamuk. Apa? Manusia beruang? Maksud saya, manusia seperti beruang. Orangnya tinggi, besar, menyeramkan. Menggeram-geram seperti beruang. Dibacok, ditombak, tidak mempan. Kulitnya tebal seperti beruang. Mana? Coba aku lihat. Seperti apa orang itu? Tuan Senopati, itu lihat pasukan. Itu lihat, dia masih mengamuk. Hah? Orang itu benar-benar menyeramkan. Rambutnya panjang sekali dan keriting. Perutnya besar, gembrot. Benar katamu, pendagang. Seperti beruang. Berhenti! Berhenti! Siapakah Bapak? Mengapa menyerbu keraton Madangkara? Kalian orang-orang Madangkara yang tidak tahu diri, terhadap tamu agung tidak bisa hormat, bahkan mengajak berkelahi. Tamu agung? Ya. Kami selalu menghormati kepada setiap tamu yang datang. Asal dia berlaku baik-baik dan tidak membuat onar. Aku tamu paling agung karena aku sahabat karib Raja Agung Madangkara. Saudaranya ya? Oh, apakah maksud Bapak dengan menyebut sahabat karib Raja Agung Madangkara? Kadal belang. Kau Senopati Madangkara goblok. Tidak tahu pada rajamu sendiri. Tentu saja aku tahu. Raja Agung Madangkara adalah Tuanku Brahma. Ya, aku sahabat Brahma. Sahabat Tuanku Brahma? Aku si Amburadul, alias si beruang geni dari Gua Gerowong. Aku datang mau menemui rajamu yang sekarang anaknya Brahma, si Wanapati. Baik. Marilah kita menghadap ke istana.
Kita menghadap kepada Prabu Wanapati. Ayo. Silakan. Sampurasun. Rampes, silakan duduk. Saya sering mendengar Ayahanda Brahma menceritakan tentang Bapak. Si Amburadul, beruang geni dari Goa Gorowong. Kau dulu masih kecil, sekarang sudah besar, sudah jadi raja. Cocok. Kau serupa benar dengan ayahmu Brahma dan pantas jadi raja. Tapi apakah kau punya ilmu kadikjayaan yang hebat seperti ayahmu? Hal itu tidak perlu dikatakan, bukan? Brahma juga selalu berkata begitu. Bagus. Kau harus seperti bapakmu Brahma, manusia paling hebat, sahabatku yang paling baik. Ya, saya merasa gembira sekali Bapak Amburadul berkenan berkunjung ke Madangkara, menjenguk saya, serta menengok keadaan keraton Madangkara. Aku datang untuk mencari Lasmini. Lasmini? Istri bapakmu diculik, begitu bukan? Ya, benar. Ibunda Permaisuri Dewi Pramita diculik oleh Lasmini. Kalau masih ada Brahma, disentuh sedikit saja si Lasmini pasti mampus. Tapi jangan takut, tidak ada Brahma, ada aku. Aku tidak akan tinggal diam mendengar istrinya Brahma diculik. Aku pecahkan kepala si Lasmini. Bapak Amburadul yang baik, terima kasih atas perhatian Bapak terhadap musibah yang menimpa kami sekeluarga. Jauh-jauh Bapak telah datang ke sini, dan saya Prabu Wanapati sebagai Raja Kerajaan Madangkara, juga atas nama rakyat Madangkara, mengaturkan laksa terima kasih. Ya, baik. Aku pamit. Sekarang juga aku berangkat mencari si Lasmini. Ya, selamat berjuang Bapak Amburadul. Sebentar. Itu si Bentar mana? Si Bentar mana? Si Bentar. Mana dia? Kakang Mas Raden Bentar sudah berangkat mencari Lasmini. Anak itu harus aku jewer. Main cinta dengan si Lasmini, perempuan gila. Sekarang sudah tidak lagi. Tidak. Bapak Amburadul, Kakang Mas Raden Bentar sudah memutuskan hubungannya dengan Lasmini. Bagus. Hei, Wanapati, aku berangkat ya. Terima kasih Bapak Amburadul. Orang tadi itu berantakan. Terhadap tuanku, bicara seenaknya saja, seperti pada anaknya sendiri. Ya, kita harus maklum, Pak Amburadul seorang tokoh yang mengerikan. Tapi sebenarnya dia sangat baik, setia kawan dan jujur. Kenal di mana dengan tuanku Brahma, ayahanda tuanku Prabu? Ayahanda Brahma adalah seorang pendekar yang sering melanglang buana. Teman-temannya banyak sekali, tersebar di mana-mana. Terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki bermacam-macam watak. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Dari yang paling baik sampai yang paling jahat. Ya, tapi semuanya tunduk dan patuh terhadap Ayahanda Brahma. Lalu, dari mana Pak Amburadul tadi itu mendengar berita tentang Lasmini menculik Gusti Permaisuri Dewi Pramita? Entahlah, aku tidak tahu. Kalau begitu berita itu sudah tersebar luas. Wah, bisa-bisa bekas para sahabat tuanku Brahma akan berdatangan ke sini. Ya, bisa jadi begitu. Tapi biarlah, malah ada bagusnya. Kita jadi punya bala bantuan yang banyak. Aduh, siapa orang itu? Meloncat dari atas pohon dan berdiri di tengah jalan menghadang kita. Aduh, berteriak menyuruh kita berhenti lagi. Seorang pemuda yang gagah. Apa maksudnya dia menyuruh kita berhenti? Waduh, apa kabar Neng Ayu Dewi Garnis? Siapa? Masa sudah lupa sama saya? Saya Arya Damas.
Arya Damas. Neng Garnis ternyata pelupa. Baru saja beberapa tahun berselang, kita berpisah, sudah lupa. Maaf. Waktu terjadi perang saudara di Madangkara, saya ikut membantu pasukan Prabu Wanapati bersama teman-teman saya. Seluruh murid-murid perguruan Telaga Bintang. Telaga Bintang. Oh iya, ya, aku ingat sekarang. Kau dulu masih remaja, berdiri di samping gurumu Aki Demung Banjaran, memegang bendera pasukan Keraton Madangkara, Benar, ya kan? benar Neng Garnis. Wah, sekarang kau sudah besar, kau nampak gagah sekali. Sekarang saya sudah dewasa. Ya, kau dewasa. Pemuda itu ganteng sekali, bersih dan rapi. Apakah dia tunangan Neng Garnis? Teman dekat. Oh, Ayo, saya perkenalkan. Raspati, saya Arya Damas. Damas, kau sedang apa berada di tempat ini? Saya mau ke Madangkara. Oh iya, mau melancong mencari gadis-gadis Madangkara yang ayu-ayu? Bukan Neng Garnis. Lalu? Disuruh guru saya, Aki Demung Banjaran, Disuruh apa? menghadap kepada Prabu Wanapati untuk minta izin menangkap Lasmini. Menangkap Lasmini? Ya, seharusnya Neng Garnis lebih tahu dari saya, bukan? Bukankah Lasmini menculik ibunda Neng Garnis, Gusti Permaisuri Dewi Pramita? Tapi kau tahu dari mana? Berita itu sudah tersebar luas. Semua orang membicarakannya. Bukan main. Cepat sekali berita itu menyebar. Lalu, sekarang ini Neng Garnis hendak kemana? Sedang mencari Lasmini tentunya. Ya, benar. Aku sedang mengejar dia. Kemanakah tujuan Neng Garnis? Ke lembah Taman Indraloka, di kaki Gunung Timbang di wilayah utara. Apakah Lasmini berada di sana? Ya, kemungkinan besar ada di sana dia. Kalau begitu, saya tidak usah pergi ke Madangkara. Langsung saja pergi ke Gunung Timbang bersama dengan Neng Garnis. Waduh, kau jadi ikut repot. Tidak repot Neng Garnis. Sebentar, saya akan memanggil teman-teman saya. Teman-temanmu? Iya. Wadia Balat! Wah, banyak sekali. waduh, orang banyak keluar dari hutan, berloncatan dari mana-mana. Itulah teman-teman saya, murid-murid perguruan Telaga Bintang. Oh, banyak sekali. Hanya 20 orang. Masih muda-muda ya. Ayo, ke sini semua, mengaturkan salam kepada Neng Garnis. Oh, iya ya. Aduh, kemana? Mari. Wah, lihat, kau membawa teman-temanmu banyak sekali, seperti mau perang saja. Cari pengalaman Neng Garnis. Cari pengalaman? Ya, mereka tidak pernah pergi kemana-mana, sehingga tidak punya pengetahuan yang luas, karena tidak memiliki pengalaman yang banyak. Nah, untuk itu, kesempatan ini kami pergunakan untuk mencari pengalaman. Ya, sambil melakukan uji coba terhadap apa yang dipelajari di Padepokan, bukan? Benar, Raspati. Itulah makanya tadi kalian bersembunyi sebagai latihan mengintai musuh dan melakukan penyergapan. Iya, benar. Dari jauh saya sudah mendengar derap kaki 2 ekor kuda yang sedang berlari kencang. Lalu saya menyuruh teman-teman saya bersembunyi. Dan setelah dekat, saya terkejut sebab penunggang kuda itu Neng Garnis. Maka saya langsung menghadang di tengah jalan sambil berteriak menyuruh berhenti. Iya. Lalu kenapa guru kalian tidak ikut? Sudah tua Neng Garnis, sering sakit-sakitan. Makanya beliau hanya mengutus kami. Baiklah, mari kita segera berangkat. Baik, Neng. Wadia Bolat! Bentar, pelan-pelan. Jalannya licin. Terpeleset sedikit saja, bisa menggelinding ke bawah, balik lagi ke kaki bukit. Akhirnya harus mulai lagi dari bawah merayap. Kamu sih ada-ada saja pakai jalan yang ini. Jadinya kita harus merayap sambil menuntun kuda. Lewat lereng bukit ini lebih dekat daripada lewat padang rumput itu. Harus memutar lebih jauh 2 kali lipat. Jangan marah, cuma sebentar saja kok. Jalan yang tidak enak hanya sedikit. Nanti jalannya bagus lagi. Ya.
Iya, hampir kita jatuh menggelining ke sana. Jatuhnya sih tidak seberapa, sebab tidak akan sampai berbahaya bagi kita. Tapi harus naik lagi ke sini. Malas aku. Iya, tadi itu ada apa sih sebenarnya? Aku mendengar suara yang menyeramkan. Lalu kuda-kuda kita meringkik-ringkik ketakutan. Ada beruang. Beruang? Iya, di atas sana ada beruang. Ngawur. Mana ada? Di tempat beginian ada beruang. Siapa tahu? Itu di atas pantai. Beruang? Bukan. Orang-orangan. Bukan. Beruang-beruangan. Orang manusia beruang. Beruang manusia. Paman! Paman amburadul. Paman. Kau anak bandel. Aku pelintir kupingmu. Aduh. Ampun paman. Ampun paman amburadul. Sudah. Aduh, sakit paman. Aduh. Mau kemana saja? Saya sedang mencari Lasmini, paman. Mau kau apa kan Lasmini? Mau kau apakan? Lasmini menculik ibu saya, paman. Ya. Ibunda Pramita diculik oleh Lasmini. Aku sudah tahu. Yang aku tanya, mau kau apakan si Lasmini? Mau saya hukum. Paling kau yang dihukum. Dihukum tidur. Tidur sama Lasmini. Aduh, ampun paman. Aduh, kapok. Aduh paman, saya kapok paman. Aduh. Baik paman. Mau kemana? Jangan banyak tanya. Ikut saja kemana dia pergi. Nanti kau dimakan. Apakah dia raksasa tukang makan manusia? Iya. Tidak mau. Lebih baik dimakan harimau daripada dimakan raksasa. Jangan keras-keras. Ayo jalan. Kita mau dibawa kemana sih? Mana aku tahu. Kita lari saja yuk. Lari? Untuk apa lari? Kita kan punya acara sendiri, mencari Lasmini. Kalau kita lari, dia akan marah dan kita akan dikejar. Dia tidak akan bisa mengejar kita. Badannya gembrot, tidak akan bisa lari kencang. Jangan gegabah, Kunti. Meskipun badannya tinggi dan gemuk, tapi bisa lari 2 kali lebih cepat daripada kita. Benarkah? Iya, makanya jangan macam-macam. Kenapa dia itu? Mungkin mau berhenti dulu untuk istirahat. Pantas dia berhenti dan duduk di bawah pohon besar yang rindang. Sebaiknya kita juga berhenti dan mencari tempat yang enak untuk istirahat. Lucu ya? Raksasa itu kalau sedang tidur lucu sekali. Ngorok dan mendengkur keras sekali. Perutnya yang gembrot turun naik seperti gelombang laut. Iya, dia kecapean. Lalu istirahat di tempat ini yang udaranya sejuk. Angin berhembus sepoi-sepoi basah, membuat dia ngantuk. Lalu tertidur. Ayo kita serang. Apa? Serang? Mumpung sedang tidur, dibacok kepalanya, pasti dia mampus. Jangan. Dia pamanku. Kamu jangan mengarang. Kamu tidak mendengar. Ketika tadi waktu bertemu dengan dia, aku berteriak memanggil paman kepadanya. Justru itulah aku heran banget. Heran banget? Kenapa kau berubah jadi anak kecil? Maksudmu? Kamu dimarahi diam saja. Telingamu dijewer, kamu berteriak-teriak sakitan dan minta ampun. Padahal kan, kamu seorang pendekar yang sangat dikjaya dengan memiliki segudang ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Yang sekali gempur akan bisa menghancurkan kepalanya. Tapi hal itu tidak kau lakukan. Malah sebaliknya, kau malah